Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Curah hujan yang tinggi membuat sebagian wilayah di Indonesia mengalami bencana alam, terutama di dataran rendah. Di Bogor, Jawa Barat dan Magelang, Jawa Tengah, hujan lebat mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Kota Bogor dan sekitarnya mengakibatkan terjadinya musibah di sejumlah titik. Salah satunya tanah longsor yang terjadi di lokasi pemancingan umum Gang Kepatihan, Bogor Tengah. Puluhan orang yang tengah memancing sontak membubarkan diri, namun 5 lainnya tidak dapat menghindar hingga terjebak di lokasi. Dari kelima warga yang terjebak, 1 teridentifikasi anggota kepolisian sektor Bogor Tengah, Jeffrey Butar-Butar, tewas tertimbun reruntuhan. 1 korban lainnya warga mengalami patah tulang dan 1 korban hanya mengalami luka ringan. Selain longsor, hujan lebat juga membuat pemukiman warga terendam banjir setinggi 1 meter di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Banjir itu akibat luapan Sungai Ciberem Dramaga dan buruknya drainase yang tumpah ke pemukiman. Ini luapan sungai atau gimana? Nah, itu kurang tahu deh. Waktu itu pernah kan banjir juga. Kayak gini juga warnanya. Gini Jadi juga ini ya? udah kedua atau ketiga gitu. Kedua kalinya. Iya, kayaknya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah alat dan barang berharga milik warga mengalami kerusakan. Sementara itu, banjir bandang melanda kawasan perbukitan Menoreh di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun 3 rumah warga rusak dan belasan ekor kambing hilang diterjang banjir bandang. Hujan dulu, Oh, terus? ya, terus baru angin kencang, terus banjir, lumpur sama pohon. Dari Bogor, Jawa Barat dan Magelang, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Ya, dan untuk membahas potensi bencana hidrometeorologi karena cuaca ekstrim, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Mas Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang Mas Samuel, kabar sehat? Salam sehat juga Mas. Mas, ini BMKG memprediksi cuaca ekstrim saat ini sedang melanda Indonesia. Kira-kira sampai kapan cuaca ini akan terjadi? Baik, kalau kita lihat cuaca ekstrim yang kemarin kita rilis tanggal 8 Oktober itu diperkirakan sampai tanggal 15. Ya, Namun kalau kita melihat lebih jauh lagi, saat ini kan adalah musim hujan ya, bahwa musim hujan itu kita lihat bahwa sepanjang tahun Indonesia itu akan diintai terus oleh namanya bencana hidrometeorologi. Nah, bencana hidrometeorologi itu kita bagi, ada bencana hidrometeorologi basah dan kering. Kalau hujan potensi ini akan muncul. Nah, biasanya asosiasi tentang bencana hidrometeorologi basah itu adalah dengan pertumbuhan awan cumulonimbus. Ya, biasanya itu sangat berasosiasi dan ini musimnya sedang di utara dan akan menuju ke baratan. Dan nanti kita juga punya perakiraan berbasis dampak. Jadi kalau kita melihat ini sampai kapan? Nah, sampai kapannya untuk bencana hidrometeorologi basah kita perkirakan sampai April 2023. Artinya musim hujan itu akan berakhir. Dan bencana hidrometeorologi yang muncul biasanya adalah banjir, banjir bandang, tanah longsor, puting beliung, angin kencang. Kira-kira itu, Mas Samuel. oke. Ini apa yang menyebabkan Indonesia akan dilanda cuaca ekstrim, Mas? Apakah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Ada satu variabel yang mungkin menyebabkan Indonesia dilanda cuaca ekstrim? Baik, kenapa di Indonesia ini dilanda cuaca ekstrim yang belakangan ini? Jadi kalau kita lihat dari indeks Nino 34 itu memang sejak akhir 2020 itu indeksnya selalu minus dan itu menyebabkan Indonesia adalah masa La Nina. Di mana pada masa La Nina ini akan menambah suplai uap air ke wilayah Indonesia dari Pasifik ya. Sehingga wilayah Indonesia lebih basah. Dan yang kedua, kita lihat dalam beberapa terakhir ini dari regional itu juga muncul gelombang atmosfer Madden-Julian Oscillation dan gelombang Kelvin, di mana ini juga memberikan suplai uap air. Di samping itu ada satu lagi, ada namanya kita Indian Ocean Dipole Mood, itu juga bernilai negatif. Ya, inilah yang menyebabkan wilayah barat Indonesia juga cukup basah.
Namun semuanya itu dikarenakan karena si surface temperatur Indonesia dalam posisi hangat dibanding wilayah sekitarnya. Kira-kira itu, Mas Samuel. Oke, Mas Gus, ini provinsi mana sih kira-kira yang diprediksi akan mengalami cuaca ekstrim atau merata di seluruh Indonesia, atau mungkin di beberapa daerah ada hidrometeorologi basah, di beberapa daerah lainnya hidrometeorologi kering, seperti itu? Baik, kalau kita lihat lebih dalam jangka pendek, misalkan kita lihat analisis streamline ya, saat ini kita juga memantau adanya bibit siklon tropis 98 West berada di Laut Cina Selatan. Ini juga menyebabkan terbentuknya konvergensi di Laut Cina Selatan. Nah, maka daerah konvergensi juga ditemukan di Samudra Hindia Barat Daya, ini mulai dari Banten, Lampung, Jambi, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, juga akan terpengaruhi. Nah, kalau Mas Samuel menanyakan di wilayah mana saja yang akan mengalami Cuaca ekstrim. potensi hujan lebat, Ya. itu kita lihat di sini ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau Kepulauan, hampir merata di seluruh Indonesia, sekitar ada 26 lokasi, kecuali di sini ada NTB barangkali, terus kemudian ada beberapa juga di Ternate, itu juga tidak. Jadi kemudian untuk potensi yang kedua yaitu potensi angin kencang. Ini angin kencang dimaksud adalah angin dengan kekuatan lebih besar 45 km per jam. Artinya ada di Aceh, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan ekstrim berdasarkan model perakiraan hujan probabilistik dengan ensemble, itu untuk tanggal 12 ini kita perakirakan akan terjadi di Jawa Tengah. Artinya lebih besar dari 50 mm per hari. Untuk tanggal 13 ini juga masih di Jawa Tengah. Jadi itu Mas Samuel yang diperkirakan. Oke, Mas Gus, berarti ini rata-rata di wilayah Indonesia bagian tengah dan barat ya. Mungkin wilayah daerah timur mungkin tidak se ekstrim daerah lainnya. Begitu Mas Gus? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi pergerakannya ini masih dari arah barat. Karena apa? Saat ini kenapa di timur agak jarang? Karena di wilayah timur saat ini angin monsunnya memang bertiup masih dari Australia. Jadi belum betul-betul dari Asia. Ini masih masa pancaroba lah kalau kita lihat September, Oktober, November. Nanti baru dia akan bergerak ke tempat yang lain, berubah. Oke. Berarti tapi Indonesia berarti saat ini sudah masuk, kalau pancaroba berarti nanti berarti mungkin sudah masuk ke musim penghujan ya, karena kayaknya agak bergeser peralihan musimnya, Mas Gus, benar bukan? Betul sekali. Jadi saat ini kalau kita lihat dari data perakiraan zona musim, itu ada sekitar 47% dari 699 zona musim itu sudah maju. Artinya maju dari normalnya. Yang biasanya itu mungkin barangkali jatuh di Oktober, dia maju di September, atau jatuh November, dia maju di Oktober. Dan saat ini wilayah Indonesia untuk memasuki musim hujan 2022-2023 itu tidak bersamaan. Jadi sudah saat ini posisi Oktober itu sudah sekitar 59,65% lah kalau kita lihat. Seperti misalkan contoh, ya bulan Oktober ini yang masuk itu ada Jambi, Lampung bagian timur, sebagian Pulau Jawa, NTB, NTT, Sulawesi, dan Maluku. Ini masuk di bulan Oktober. Oke. Nah, kalau di ibu kota sendiri, Mas Gus, saat ini sudah banyak titik yang mengalami banjir. Apakah memang warga sudah harus siap-siap terkait dengan mengantisipasi banjir, Mas? Ya, kalau untuk DKI Jakarta sendiri terbagi dua. Ada yang sudah masuk di Oktober ini dan masih ada yang nanti masuk di November. Ya. Kalau kita lihat ya berdasarkan normalnya, puncak musim hujan itu untuk DKI Jakarta itu terjadi nanti puncaknya ya, itu Januari Dasarian 3 hingga Februari Dasarian 1. Ini kalau kita melihat ya, itu seperti itu. Jadi
akan puncak itu Ya, Januari dasarnya 3 ataupun Februari dasarnya 1. Nah, kalau kita melihat sudah ada titik banjir atau longsor di beberapa daerah, sebenarnya kita memahami bahwa posisi DKI ini sangat strategis. Artinya seluruh daerah aliran sungai baik Ciliwung, Angke, Cisadane itu menuju ke Jakarta. Nah, inilah apapun yang terjadi hujan di eh, eh, Bogor seperti kemarin ya, kalau kita lihat tanggal 11 itu di Gadok maupun Katulampa itu sangat lebat sekali. Nah, banjirnya mungkin baru akan tiba di Jakarta mungkin tadi pagi atau betul. hari ini barangkali kalau kita lihat seperti itu. Baik. Mas, boleh saya nanya sedikit nggak di luar banjir nih, kemarin kan kita baru beberapa daerah dilanda gempa nih, termasuk mungkin kalau nggak salah Jakarta sempat 5,5 meskipun kecil di wilayah Banten kalau nggak salah. Apakah gempa juga termasuk menjadi harus kewaspadaan bagi masyarakat ya, terlebih di musim peralihan seperti ini, Mas Gus? Baik, Pak Samuel. Jadi gempa ini sangat berbeda dengan curah hujan atau cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim dapat diprediksi. Kalau gempa ini tidak bisa diprediksi. Namun gempa ini bisa disimulasikan. Artinya ada beberapa wilayah yang sudah lama tidak memunculkan gempa atau gap ya, kosong, tidak terjadi gempa kecil-kecil ataupun ini. Nah, ini perlu diwaspadai. Karena dia memiliki biasanya kalau gempa memiliki periode ulang. Entah 50 tahun, entah 75 tahun, itu yang perlu diwaspadai. Nah, daerah-daerah yang rawan gempa ini biasanya ada pertemuan lempeng ataupun sesar. Itu yang perlu diwaspadai. Kira-kira demikian, Samuel. Mas Gus, terakhir, antisipasi bencana hidrometeorologi seperti apa? Apakah BMKG sudah berkomunikasi dengan BNPB? Atau langkah antisipasi bencana apa yang bisa dilakukan oleh BMKG dan juga masyarakat, Mas Gus? Baik. Untuk yang pertama, apakah BMKG sudah berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang setingkat vertikal atau horizontal? Ya. Itu sudah kita lakukan. Sejak awal kita sudah melakukan koordinasi dengan PUPR. Ada namanya rapat koordinasi persiapan menghadapi musim hujan. Kemudian kita lakukan juga pada saat press release tanggal 8 kemarin, kita mengundang press release bersama dengan BNPB. Dan kemarin pun hari Senin kita mengundang Kepala BNPB, mengundang seluruh BPBD daerah di Indonesia, dan BMKG, PUPR, dan seluruhnya menyampaikan apa yang menjadi kewaspadaan atau kesiapsiagaan di musim hujan ini. Ya. Terus kemudian yang ingin dihimbaukan kepada masyarakat, yang pertama yaitu masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim ya. Karena tadi saya sampaikan di awal di tayangan juga muncul bahwa bencana hidrometeorologi itu selalu mengintai sepanjang tahun. Hanya kita memilah saja dia basah atau kering. Musim kemarau ada kebakaran hutan dan lahan, musim hujan ada banjir. Kemudian yang kedua, kita melihat mohon masyarakat ada perubahan perilaku. Artinya yang dulu mungkin tidak sadar terhadap perubahan rekomendasi peringatan dini cuaca ekstrim. Barangkali sekarang harus meliriklah, mengupdate melalui cuaca publik dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kami juga menghimbau pada masyarakat, sebenarnya salah satu upaya mitigasi yang sesungguhnya itu adalah dengan memahami cuaca dan lingkungan tempat tinggal kita berada ya. Sehingga ini dapat mengurangi bencana hidrometeorologi. Misalkan kalau Mas Samuel berumah di perumahan yang dulunya cekungan air, ya harus siap kalau musim hujan pasti akan menggenang. Seperti betul, itu kecilnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Guwanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Salam sehat selalu Mas. Salam sehat selalu Mas Samuel.